Baik, selanjutnya kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah kurban dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, melanjutkan pembahasan yang kemarin. Nanti kita gali faedah-faedah yang ada di dalamnya. Masih dibaca. Hadis dari Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini amlahaini aqdanaini wa yusammi wa yukabbir wa yad'u rijlahu ala sifahihima wa fi lafdin dhabahahuma biyadihi muttafaqun alaihi wa fi lafdin saminaini wa li abi awadata fi fi sahihihi saminaini bil muthallathati badal as-sini wa fi lafdin li muslimin wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkurban dengan 2 kibas domba jantan berwarna putih yang bertanduk. Ketika menyembelih, beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua kibas tersebut saat menyembelih. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya, muttafaqun alaihi. Dalam lafaz lain disebutkan saminaini, artinya 2 kibas gemuk. Dalam lafaz Abu Awanah dalam kitab sahihnya dengan lafaz saminaini, artinya kibas yang istimewa atau berharga. Dalam lafaz Muslim disebutkan bahwa beliau mengucapkan Bismillah wallahu akbar, dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Baik. Dari Anas bin Malik, ini melanjutkan hadis yang kemarin yang sama kita baca. Radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa, ini jadi kebiasaan beliau, aktivitas beliau, setiap tahun nanti beliau ulang. Beliau berkurban bi kabshain, dengan 2 ekor. Kabshain itu gibas, kita sebut dengan domba. Bahasa Jawa ini apa? Dus gembel berarti. Nih. Amlahain. Amlahain di sini artinya kurban tadi kambingnya itu warnanya putih semua, atau putihnya lebih mendominasi daripada warna hitam. Jadi paling bagus di sini dipilih, dipilih warna putih. Akronain, hewan kurbannya itu bertanduk, punya tanduk. Wa yusammi, saat disembelih dibacakan bismillah. Wa yukabbir, saat disembelih ditambah lagi dengan membaca Allahu akbar. Wa yad'u rijlahu 'ala sifahihima, lantas kakinya itu nanti akan menginjak bagian pipinya atau badan sebelah kanan dari hewan tadi. Jadi nanti hewannya itu direbahkan di sisi kiri. Ya, jadi badan bawahnya itu ada di sisi kiri. Kemudian bagian atasnya yang kanan itu diinjak. Wa fi lafzin, dalam lafaz yang lain dikatakan zabahahuma biyadihi. Nabi SAW menyembelih 2 kurban tadi, 2 gibas tadi, 2 wedus tadi, disembelih dengan tangannya sendiri. Dalam lafaz yang lain dikatakan hewannya yang dipilih saminain, hewan yang lemu. Dalam lafaz Abu Awana dalam kitab sahihnya dipilih hewannya saminain, hewan yang paling mahal. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan ketika menyembelih membaca Bismillah wallahu akbar. Bismillah
Wallahu akbar. Maka faedah yang bisa kita ambil, ini aturan-aturan ketika memilih hewan dan bagaimana cara menyembelih. Yang pertama, kurban itu disyariatkan. Karena dikatakan di sini dengan kalimat kana yudhahi. Nabi SAW biasa menyembelih hewan kurban. Berarti kurban di masa Nabi SAW itu ada tuntunannya. Dan ini sudah berlaku sejak masa Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu sudah ada syariat penyembelihan kurban. Kemudian faedah yang kedua, dalam hadis ini cuma dikatakan dengan kalimat Nabi SAW biasa menyembelih kurban. Berarti ini diistilahkan dengan fi'il atau diistilahkan dengan perbuatan Nabi SAW. Jadi cuma aktivitas Nabi SAW yang berulang setiap tahun. Dan menurut para ulama, selama ini tidak jadi kekhususan bagi Nabi. Ada nggak perbuatan yang jadi kekhususan bagi Nabi? Ada yang khusus bagi Nabi, tidak bagi umatnya? Ada? Ada atau enggak? Ada. Nabi SAW itu wajib sholat malam. Bapak wajib sholat malam enggak? Nah, ibu-ibu wajib sholat malam? Wajib sholat tahajud? Wajib? Enggak wajib. Nabi SAW itu wajib sholat malam, wajib sholat tahajud. Itu syariat yang diwajibkan pada beliau. Contoh lagi, Nabi SAW bahkan keturunan beliau tidak boleh menerima sedekah. Tidak boleh memanfaatkan sedekah. Jadi kalau ada yang beri sedekah kepada beliau, juga termasuk keturunan Nabi SAW, tidak boleh Nabi SAW terima. Ini khusus untuk Nabi SAW. Ini syariat-syariat yang khusus untuk Nabi. Nabi SAW punya istri itu 9. Ya, Nabi SAW punya istri berapa? 9. Ketika Nabi SAW melihat ada sahabat yang masuk Islam. Ada seorang sahabat yang bawa istri sampai 8. Nikah istrinya berapa? 8. Ada bapak sini istrinya 8? Waduh, sewolu ada. Namun kalau istri nggak ada kan? Ini istrinya 8. Nggak usah bayangkan dia nafkahi bagaimana. Yang jelas mereka itu kaya-kaya, nggak seperti bapak-bapak berarti. Karena orang sini tuh pengen nambah istri, namun kere. Motornya butuh coba. Pengen nambah istri lagi, ya Allah. Bisa ke istri yang satu lagi. Nah, ketika ada yang masuk Islam, istrinya itu 8. Nabi SAW katakan, pilih dari yang 8 itu, pilih cuma 4. Sekarang pegat 4 sisanya. Paling bapak bilang, wah sakit tenan lu, kasihan. Enggak. Terserah dia mau milih yang mana. Pokoknya tinggal sisakan 4. Berarti bagi Nabi SAW 9, bagi yang lainnya cuma dibatasi 4. Ada yang istrinya itu 10, semuanya itu masuk Islam bersama dengan suaminya. Berarti 11 orang itu masuk Islam. Nabi SAW cuma katakan ketika itu, utruk arba'an. Tinggalkan cuma 4 saja, dan farik sairahunna, dan pisahkan sisanya lagi yang 6. Berarti 4 yang kamu pilih, kemudian sisakan cuma 4. 6 itu yang kamu itu ceraikan, sisakan cuma 4. Berarti batasannya cuma 4. 4 ini dibolehkan untuk umatnya, namun yang 9 tadi cuma dibolehkan untuk baginda Nabi SAW. Maka kalau asalnya perbuatan Nabi SAW itu cuma beliau perbuat, dan ini bukan jadi kekhususan beliau, maka asalnya kata para ulama hukumnya sunnah. Maka kurban berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis dari Anas bin Malik tadi,
kurban itu hukumnya sunnah, sunnahnya disunahkan bagi yang mampu. Berarti kalau tidak berkurban memang tidak berdosa, cuma rugi. Namun bagi yang mampu untuk berkurban, hendaklah dia berkurban, dan berkurbannya itu setiap tahun. Karena Nabi SAW di sini contohkan, beliau itu berkurban setiap tahun. Jadi bukan seumur hidup sepisan. Jadi jangan cuma bilang nanti kalau ada yang ngajak kurban, ya wis 10 tahun yang lalu. Baiknya yang mampu itu setiap tahunnya itu berkurban. Tahun ini kurban, ya sekarang juga berkurban. Nanti tahun depannya lagi berkurban. Insya Allah rezekinya nanti tambah berkah. Allah akan ganti rezekinya dengan yang lebih baik. Nih, jadi Allah akan ganti rezekinya dengan yang lebih baik. Jadi berkurban itu setiap tahun. Kemudian faedah lagi dari hadis ini menurut sebagian ulama. Seperti Imam Malik. Imam Malik itu menyatakan yang paling bagus digunakan untuk berkurban itu adalah wedhus, itu adalah kambing. Kenapa? Wong lihat tadi Nabi SAW biasanya kalau kurban itu ngangge wedhus. Di sini tidak disebutkan beliau kurbannya ngangge sapi, enggak. Namun beliau berkurbannya itu pakai kambing. Maka menurut Imam Malik yang paling bagus itu pakai kambing. Urutannya kambing, baru sapi, baru unta. Namun menurut mayoritas ulama mereka katakan ini yang lebih tepat. Urutan yang paling bagus ini dilihat dari manfaatnya dan dari banyak dagingnya. Yang paling utama itu unta. Kemudian urutan berikutnya itu adalah sapi. Kemudian urutan berikutnya lagi adalah kambing. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang hadis berkenaan dengan sholat Jumat. Ketika bapak-bapak itu lebih awal datang ke masjid, pahalanya seperti berkurban dengan unta. Makin lambat lagi datang ke masjid untuk sholat Jumat, dia seperti berkurban dengan sapi. Makin lambat lagi datang ke masjid, dia seperti berkurban dengan kambing. Makin lambat lagi, terus cuma berkurban dengan telur. Ya. Namun tadi disebutkan urutannya apa? Mulai dari unta, sapi, terus kambing. Maka dicatat urutan hewan yang digunakan untuk berkurban. Yang paling bagus itu adalah unta, nomor 2 itu adalah sapi, nomor 3 itu adalah kambing. Namun para ulama bahas, karena sapi itu boleh patungan. Boleh patungan berapa orang? 7. Unta menurut sebagian ulama bisa patungan 10, bisa patungan 7. Sekarang kita bahas yang ada di tengah-tengah kita. Kalau sapi, bolehkah kita, mana yang lebih bagus kita pilih? Apakah kurbannya dengan 1 ekor kambing, ataukah kurbannya dengan patungan sapi? Maka para ulama jawab, yang paling bagus yang dengan 1 hewan utuh. Paling bagusnya ya, paling bagusnya 1 hewan utuh. Kalau 1 kambing dibandingkan dengan 1/7 sapi, maka yang lebih utama 1 ekor kambing. Namun kalau 1 kambing dibandingkan dengan 1 sapi, yang lebih utama 1 sapi. Jadi mana yang lebih utuh, itulah yang paling utama. Karena Nabi SAW itu biasanya berkurban dengan hewan yang utuh. Ya, namun beliau masih bolehkan berkurban tadi sapi untuk patungan 7 orang. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasannya yang paling bagus kata para ulama yang dipakai untuk kurban hewan yang jantan. Karena dikatakan di sini pilih yang paling istimewa, pilih yang paling bagus. Di tengah-tengah kita kalau mau dibandingkan untuk kurban hewan jantan ataupun dengan hewan betina, tentu yang paling mahal itu hewan apa? Jantan. Maka hewan jantan ini lebih bagus digunakan untuk kurban daripada hewan betina. Walaupun para ulama sepakat
Kalau ada yang menyembelih hewan betina, kurbannya juga tetap sah. Misalnya mau beli hewan jantan itu 2 juta rupiah. Kalau yang betina, ya itu cuma karo tengah, cuma 1,5 juta. Maka mampunya cuma 1,5 juta, ya sudah kurbannya dengan hewan betina dengan 1,5 juta rupiah. Seperti itu boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian hadis ini juga menunjukkan hewan yang paling bagus digunakan untuk kurban, cari hewan yang memiliki apa? Tanduk. Jadi yang punya tanduk yang lebih sempurna, itulah yang paling bagus digunakan untuk berkurban. Walaupun kalau ada wedus yang tidak ada tanduknya, tetap sah digunakan untuk kurban. Kalau kurbannya itu tanduknya retak atau patah sebelah, tetap juga sah. Namun cuma dikatakan makruh saja. Nanti akan kita lihat penjelasannya dalam hadis-hadis selanjutnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kalau milih hewan kurban, pilih sifat-sifat yang paling bagus. Tadi warna apa yang paling bagus untuk jadi hewan kurban? Putih. Atau cari warna yang putihnya lebih dominan, putihnya yang lebih banyak daripada warna yang lain. Cari yang warna putih. Ini kalau belantai-belantai ini paham. Nih. Makanya dia tawar dengan harga tinggi. Wah, ini Kanjeng Rasul, Pak. Ya. Ini hadisnya ini sahih. Kemarin Ustadz itu bilang, yang paling putih ini yang paling bagus. Makanya yang ireng ini harganya 2 juta, yang putih 3 juta, Pak. Ya. Monggo silakan, sepenting ngerti hadis. Masalahnya belantik-belantik orang tahu sinau. Ya. Jadi nggak tahu trik-trik dagang kayak begini. Coba kalau dia tahu ya kan, ngerti. Wah, iki pas ini. Wah, sesuk aku neng Trawono, tak omongi lho ini. Kambing yang memenuhi kriteria Kanjeng Rasul. Pas cari sing tanduk ono. Ya. Terus cari sing warna putih. Lemu. Wah, Pak, ini 5 juta, Pak. Kenapa 5 juta? Wah, ini yang paling sesuai dengan tuntunan. Kan nggak pernah belantik ngomong kayak gitu kan? Nggak pernah. Ya, orang tahu sinau. Nggak pernah ada belantik-belantik di sini juga. Ya, alhamdulillah ngaji. Kalau ngaji itu enak sekali loh. Padahal cuma tahu ciri-ciri kayak gini. Ya, bisa dimanfaatkan. Nanti tulis gede-gede ya, besar-besar nggih. Ini kambing sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Pasang 5 juta rupiah dilelang. Jadi beli yang paling bagus, kriterianya seperti tadi. Kemudian hadis ini juga menunjukkan orang yang punya kurban, dia yang cari kurbannya atau dia yang keluarkan uang untuk kurban tadi, dia yang lebih bagus untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Dia yang lebih bagus untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Baiknya tidak diwakilkan pada orang lain kalau mampu dan baik ketika menyembelih. Namun di sini para ulama katakan boleh untuk wakilkan. Karena dikisahkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah punya kurban yang banyak sekali. Beliau nyembeli sebagiannya itu beliau wakilkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang rampungkan penyembelihan kurban yang sisanya. Jadi boleh kita wakilkan pada jagal, itu boleh. Namun para ulama memberi syarat yang pertama. Ingat syarat ini. Yang diwakilkan niku tiyang muslim. Syarat utama kalau disebut tiyang muslim, syarat utama adalah sholat. Makanya jangan cari tukang jagal, dia cuma pinter jagal saja namun ora tahu sholat. Ini tolong di blacklist, masuk daftar ireng, masuk daftar hitam, nggak boleh untuk jadi tukang jagal.
Maka saya selalu wanti-wanti sekali untuk keluarga saya, kalau ingin beli daging, tolong lihat yang jual itu yang nyembeli siapa. Yang jual itu yang nyembeli siapa. Kalau tahu yang nyembeli itu nggak pernah sholat, sudahlah nggak usah beli, nggak berkah. Apalagi kalau sudah ketahuan kesehariannya itu biasa bawa sapi atau kambing yang mati, yang sudah mati terlebih dahulu, tidak disembelih karena penyakit. Ini disebut bangkai. Bangkai hukumnya haram. Haram ketika kita katakan haram, Nabi SAW itu katakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala harrama syai'an harrama samanahu. Jika Allah itu haramkan sesuatu, bangkai itu haram, maka jual belinya juga haram. Maka kalau ada yang nekat jual ini lagi, pengen dapat untung cuma 1 atau 2 juta rupiah, rizkinya orang berkah. Walaupun dapat untung nanti, sapi yang mungkin modalnya 8 juta, akhirnya dia jual cuma jatuh 2 juta, walaupun ada keuntungan seperti itu, keuntungan tadi tidak berkah. Kita kembali tadi, syaratnya jadi tukang jagal apa? Tiang muslim. Syarat utama muslim apa? Sholat. Maka jangan pernah pilih tukang jagal yang tidak pernah sholat. Syarat yang kedua, paham syarat-syarat penyembelihan. Ada syarat-syarat yang wajib, ada yang syarat penyempurnaan. Contoh syarat yang wajib, dia harus memotong 3 saluran. Ada saluran makan, ada saluran nafas, ada saluran darah. Sebenarnya totalnya ada 4. Namun kalau dia sudah potong 3, sudah dikatakan sah. Ada syarat penyempurna. Syarat penyempurna ketika kita menyembelih hewan kurban tidak boleh disakiti. Ada, ini maaf, sebagian tukang jagal ini tidak perhatian dengan cara menyembelih yang baik, yang santun. Hewan juga butuh diperlakukan baik. Contoh ketika sapi itu sudah disembelih, kan biasanya nggak tenang, ya, dia masih ngamuk-ngamuk. Nah setelah itu tukang jagal nanti ambil kakinya uratnya diputus, sebelah kanan diputus, sebelah kiri diputus biar tidak berontak. Ini nggak boleh. Ini sudah tidak berbuat ihsan tidak berbuat baik kepada hewan. Karena Nabi SAW itu mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah itu menetapkan kita berbuat baik pada segala sesuatu, hatta sampai pada hewan juga kita tetap berbuat baik. Kalau dia lagi berontak tadi, dibiarkan. Memang hewan itu punya masa darahnya itu keluar, dia nggak stabil seperti itu, berontak. Maka biarkan dia ngamuk. Ya, maka biarkan dia seperti itu. Maka ketika saat menyembelih, ya ikat talinya itu yang benar, sehingga hewan itu tadi tidak berontak. Ya, jangan sampai bagian urat kakinya itu yang dipotong, nggak boleh. Sampai mati benar dulu baru ketika itu uratnya dipotong. Tidak boleh sampai di tengah jalan ketika nafasnya ingin dia habiskan kemudian dipotong di tengah jalan. Ini nggak boleh. Ya, jadi ingatkan tukang jagal seperti ini tidak berbuat santun kepada hewan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan boleh berkurban lebih daripada 1. Tadi Nabi SAW kurbannya berapa ekor? 2. Maka kalau ada yang berkurban 2 ekor, 3 ekor, ya, 1 kambing, 2 kambing boleh, 1 sapi, 2 sapi boleh. Cuma 1 orang saja boleh. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ketika menyembelih hewan kurban hendaklah membaca Bismillah wallahu akbar. Coba Bapak ucapkan apa? Bismillah wallahu akbar. Perhatikan, mengucapkan bismillah hukumnya wajib. Membaca bismillah hukumnya wajib. Namun saya beri catatan penting, tidak jadi halal kalau yang mengucapkan tadi bismillah wallahu akbar orang yang tidak mengerjakan sholat. Walaupun dia ucapkan ini berulang kali bismillah wallahu akbar, namun dia tidak sholat, tidak membuat hasil 9-nya sah. Syaratnya harus apa? Sholat.
Jadi disembelih bismillah hukumnya wajib, wallahu akbar hukumnya sunnah. Seandainya ada yang lupa tidak membaca Allahu akbar tidak masalah, karena ini cuma syariat yang ada ketika menyembelih hewan kurban. Ketika menyembelih hewan kurban hendaklah membaca bismillah diikutkan dengan wallahu akbar. Nanti ada doa lagi dan kita akan lihat pada hadis berikutnya. Kemudian para ulama jelaskan, kalau kita baca bismillah, ingat yang baca itu bukan jamaah. Nih, saya mau coba bismillah itu bukan jamaah, namun yang akan menyembelih, tukang jagalnya berarti yang nanti akan menyembelih. Maka ketika dia menyembelih, dia ucapkan bismillah. Seandainya dia sudah pegang pisau, kemudian akhirnya orang lain yang ganti, padahal yang orang pertama sudah mengucapkan bismillah, berarti kalau diganti dengan orang lain, berarti orang lain yang ganti wajib mengucapkan bismillah. Dan ingat saya katakan tadi bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena memang tuntunan dari Kanjeng Rasul cuma membatasi dengan bismillah. Dan ketika menyembelih tidak pas kalau kita pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak pas penempatannya. Coba diartikan apa? Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Lagi pengasih ketika itu nyembelih? Lagi mengasihi hewan ketika menyembelih? Lagi menyayangi hewan ketika menyembelih? Enggak. Maka enggak pas secara arti. Sehingga betul Nabi SAW cuma katakan apa? Bismillah. Ketika ini diucapkan tidak ada selang waktu yang lama. Dia tidak boleh jalan-jalan lagi kemudian baru menyembelih, enggak. Langsung. Seandainya ada jangka waktu yang lama lagi, dia ulang lagi baca bismillah. Baru setelah itu dia ucapkan wallahu akbar. Bismillah wallahu akbar. Langsung dia sembelih dengan pisaunya. Kemudian yang faedah yang terakhir, hadis ini menunjukkan untuk hewan ternak seperti wedhus, seperti kambing dan sapi, cara menyembelihnya yang baik itu adalah dengan dibaringkan. Cara menyembelihnya yang baik itu adalah dengan dibaringkan. Sedangkan kalau unta itu tidak dibaringkan, namun unta itu berdiri, kemudian nanti ditusuk lehernya. Namun kalau wedhus, kalau kambing dan sapi, itu cara menyembelihnya yang baik itu adalah dengan cara dibaringkan. Tadi dibaringkan, kita baringkan ke sisi kiri, diarahkan ke arah kiblat. Berarti nanti kepala itu berada di selatan, ya. Buntutnya nanti berada di utara. Kemudian badannya direbahkan ke sisi kiri, sisi kanannya berada di atas. Nah, sisi kanan tadi diinjak, kemudian nanti bagian kepalanya dipegang dengan tangan kiri, kemudian pisau nanti pegang dengan tangan kanan, kemudian menyembelih. Kalau mau dibantu dengan orang lain untuk bantu untuk megang hewan tadi, boleh. Ya. Gimana kalau tangannya itu kidal? Karena kita tidak bisa pungkiri, ada yang tangannya yang kuatnya itu pakai tangan kiri. Maka para ulama katakan, kalau kita pakai tangan kiri berarti ini masih boleh. Artinya masih sah. Namun posisinya nggak enak. Kalau potong pakai tangan kiri, hewannya dibaringkan ke sisi kiri, nggak enak. Ya, maka posisinya dibalik. Dibaringkan ke sisi kanan. Kepalanya berarti ngadap utara, ekornya itu ngadap selatan. Dibaringkan ke sisi kanan, nanti tangan kiri yang nyembelih hewan tadi. Tujuannya apa? Ya, posisi enaknya seperti itu, enak bagi yang menyembelih. Namun kalau yang nyembelih tangan kanan, posisinya seperti tadi, pasnya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Intinya, menyembelih dengan tangan kidal masih sah, dengan tangan kiri masih sah. Namun baiknya tangan kanan itu yang digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis yang kita bahas. Nanti pada pertemuan berikutnya lagi kita akan sempurnakan dengan hadis-hadis yang lainnya. Monggo para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya kami persilakan untuk bertanya. Bapak nanti untuk takmir itu ada kajian sendiri tentang kurban, nggih. Ini cuma penjelasan-penjelasan umum. Ada nggih, bapak-bapak di belakang itu.
terus nyemburi, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tanyakan masalah surat Yasin. Apakah manfaat surat Yasin? Karena di tempat saya itu biasanya kalau orang sakit dibacakan surat Yasin. Itu pertama. Kedua kalinya, apa bedanya haji dan umroh? Karena apa? Kalau dipikir itu haji, umroh itu akhir, jadi haji dulu. Lah ini apa bedanya? Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu pertanyaannya. Yang pertama tentang surat Yasin tadi. Apa keutamaan surat Yasin? Yang pertama, keutamaan surat Yasin, dia bagian dari surat dalam Al-Quran. Maka kalau dibaca satu huruf akan mendapatkan pahala, satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi membacanya itu dapat pahala. Namun mohon bisa dipahami, kalau untuk tujuan-tujuan tertentu, nah ini perlu kita teliti hadisnya terlebih dahulu. Contoh tadi, bolehkah untuk setiap penyakit ya dibacakan surat Yasin? Sekarang saya balik bertanya, kenapa nggak pakai surat Al-Fatihah saja? Surat Yasin terlalu panjang kan? Ini sudah berapa ayat tadi kita baca? Sudah berapa ayat terakhir? 40. Ini sudah 40 ayat. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Padahal Al-Fatihah juga terbukti bisa menyembuhkan orang sakit. Dahulu ada cerita, ada pembesar di suatu kaum itu terkena gigitan kalajengking. Gigitan kalajengking. Akhirnya para sahabat itu mengobatinya cuma dibacakan surat Al-Fatihah. Cuma dibacakan surat Al-Fatihah. Kemudian sembuh. Akhirnya dia bawa pulang tadi 1 kambing. Ya, dapat bonus nyembuhkan tadi tokoh yang ada di masyarakat itu. Akhirnya bawa pulang 1 kambing. Sampai bertemu dengan Rasul SAW. Rasul bertanya, kalian kok tahu Al-Fatihah itu kok disebut ruqyah? Kok bisa digunakan untuk ruqyah? Kok bisa digunakan untuk mengobati orang sakit? Maka ketika itu akhirnya kesimpulannya para sahabat juga anggap Al-Fatihah itu bisa jadi bacaan ruqyah. Al-Fatihah itu bisa jadi bacaan ruqyah untuk mengobati orang sakit. Adapun kalau surat Yasin, ya, adapun kalau surat Yasin, saran kami mohon tidak dipahami punya keistimewaan khusus seperti tadi. Ya. Surat Yasin kami mohon tidak dipahami punya keistimewaan khusus seperti tadi. Butuh dalil untuk menguatkan surat Yasin untuk mengobati tiang sakit. Jadi itu jawaban dari kami. Kemudian yang kedua, apa perbedaan haji dan umroh? Umroh itu masih lebih ringan dibandingkan dengan haji. Umroh itu bisa lakukan kapanpun, namun haji cuma dilakukan ya mulai ibadah-ibadah pentingnya itu pada bulan Zulhijjah. Ibadah pentingnya itu pada bulan Zulhijjah. Maka haji ritualnya lebih banyak. Ya, haji itu ritualnya lebih banyak. Kalau umroh cuma beberapa ritual saja. Lihat, yang pertama tawaf keliling Ka'bah, yang kedua itu sa'i dari Safa dan Marwah, kemudian yang ketiga gundul rambut bagi laki-laki. Ya, yang ketiga itu gundul rambut bagi laki-laki. Sudah dikatakan umrohnya rampung selesai setelah tahallul tadi. Namun kalau haji dalamnya itu ada umroh juga. Ya, haji dalamnya nanti ada tambahan ibadah lagi mulai dari tanggal 8 Zulhijjah
9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11, 12. Kalau mau melanjutkan dari 13 ya monggo. Melanjutkan sampai 13 Zulhijjah. Jadi ada tambahan. Jadi haji itu lebih besar daripada umrah. Dan haji waktunya itu cuma, ibadah pentingnya cuma di bulan Zulhijjah saja, tidak di bulan yang lainnya. Sedangkan umrah bisa dilakukan sepanjang tahun. Kemudian di sini ada pertanyaan, saya baca secara tertulis. Ini pertanyaannya bagus. Bagaimana jika ada sekelompok jamaah semuanya menabung untuk membeli hewan kurban, misalnya 1 ekor kambing, dan saat berkurban di atas namakan 1 jamaah, misalnya jamaah itu masing-masing nyumbang 100.000, ya, ada 20 orang dapat kambing 1 ekor. Ada 20 orang dapat kambing 1 ekor. Bolehkah di atas namakan 1 jamaah? Perlu dipahami aturannya tadi. Kalau untuk kambing cuma untuk urunan 1 orang. Kalau untuk sapi urunan berapa orang? 7 orang. Ini tidak bisa diutak-atik. Sehingga misalnya yang terjadi biasanya satu sekolahan, anak-anak itu semuanya kumpul uang, misalnya masing-masing 10.000, dapat 1 ekor kambing. Ini tidak disebut kurban. Ya, itu cuma belajar kurban atau makan daging saat perayaan kurban. Cuma makan daging saja. Sebentar Pak, ini belum rampung. Ya. Cuma makan daging saja, tidak disebut daging kurban karena aturannya tadi 1 kambing cuma untuk 1 orang urunan. Adapun memang juga ada istilah 1 kambing untuk 1 keluarga. Namun 1 keluarga yang menyediakan biaya cuma 1 orang, namun dia bisa namakan ini untuk 1 keluarga. Misalnya keluarga Pak Muhammad. Berarti yang masuk lingkungan keluarganya meskipun itu 100 orang, semuanya bisa masuk dalam pahala kurban. Namun urunannya cuma dari 1 orang. Seperti itu boleh. Namun kalau seperti tadi tidak boleh. Berarti solusinya gimana? Solusinya cuma 1 orang yang urunan biaya, kemudian nantinya 1 orang ini yang nanti berkurban atas nama dirinya atau atas nama keluarganya. Kalau semuanya di atas namakan 1 kelompok jamaah, ini tidak dikatakan berkurban. Kemudian jika sholat di ladang, di dalam gubuk, dan di dalamnya itu ada kotoran anjing. Kotoran anjing najis namun betul? Najis. Maka apakah boleh sholat di situ? Yang pertama, kalau di sekitarnya, kalau di kotorannya ada di gubuknya, ya dibersihkan, dihilangkan. Kalau sudah hilang baru boleh sholat. Namun kalau di sekitarnya, ya, maka harus benar-benar dibersihkan dari gubuk tersebut. Biar ketika sholat tidak kena kotoran anjing tadi, baru boleh digunakan. Namun saran saya, ya, kalau memang tujuannya ada untuk memelihara anjing untuk menjaga kebun, tolong perhatikan kotorannya itu tidak masuk di sekitar gubuk tadi yang biasa digunakan untuk sholat. Walaupun memang anjing kalau digunakan untuk jaga kebun masih boleh. Namun kalau anjing digunakan untuk jaga rumah, itu jelas-jelas tidak boleh. Nabi SAW itu katakan pahalanya berkurang tiap hari itu 1 qirot. Ya, pahalanya tiap hari kurang 1 qirot. Namun qirot di sini bukan qirot yang disebut dalam sholat jenazah 1 gunung Uhud. Pokoknya pahalanya berkurang terus. 1 hari dia pelihara, 1 qirot itu akan berkurang. Besok lagi masih pelihara juga, 1 qirot juga nanti akan berkurang. Makin lama bisa menumpuk, akhirnya 1 gunung itu yang nanti berkurang dari pahalanya. Apalagi anjing itu membuat malaikat itu sulit masuk di dalam rumah. Kemudian gimana kalau mengkena ruku itu terkena telak cicak? Apakah telak itu najis ataukah tidak? Kalau telak cicak, saran saya, ya, karena sebagian ulama itu katakan kotorannya itu ma'fu. Ma'fu itu artinya dimaafkan. Karena kotoran cicak itu nggak bisa kita hindari. Bahkan kalau sholat pun cicak itu nggak pakai mikir-mikir buang kotorannya.
Kalau jatuh pas di sejadah kita ya sudah jatuh. Dia nggak perhatikan orang yang sholat, dia nggak perhatikan ini, pokoknya jatuh ya jatuh. Makanya ini yang disebut ma'fu, dimaafkan, karena seringnya jatuh di tengah-tengah kita, sering jatuh di sekitar kita. Namun saran saya, ketika dapati kotoran cecak tadi, itu baiknya dibersihkan, dihilangkan dari rukuhnya tadi. Kalau itu kering mudah dihilangkan, kalau itu teles basah maka dihilangkan dengan cara dicuci, itu lebih baik. Ada lagi yang bertanya? Iya, ada, nanti kasih mic lagi ke belakang. Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami Ustadz itu ada arisan korban. Nah, arisan korban tersebut bila mendapatkan itu, kalau ikut sapi itu karena nilai pembelian sapi setiap tahunnya naik, itu terkadang kurang. Seandainya saya mendapatkan arisan, kemudian saya ikut urunan sapi, tetapi uang saya arisan itu hanya mendapat 2 juta, sedangkan pada iuran tahun itu 2,5. Kemudian kekurangan itu bukan saya yang nomboi, tetapi ada yang nomboi dulu supaya waktu korban itu bisa ikut terlaksana seperti itu. Tetapi untuk seandainya tidak ikut sapi, itu mendapat kambing seadanya. Nah, yang kami tanyakan, korban untuk sapi tersebut seandainya kurang dari kuota tersebut, bagaimana hukumnya? Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang di belakang, di mic-nya terus ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan tentang syirik, tadi dibicarakan, dipolitikakan bahwasanya tentang ternak, persapian, perkambingan, dan di kalangan kita masyarakat Gunung Kidul, menurut saya, pengetahuan saya, itu masih melaksanakan kegiatan gumberkan, karena gumberki sapi dan kambing. Apakah itu masuk dalam kegiatan syirik? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mic dikasih ke situ. Ibu-ibu ada lagi, ibu-ibu? Nggih, mic dikasih ke Bu Tova di ibu-ibu. Ada mic lagi? Mic-nya digeser ke sebelah kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, yang mau saya tanyakan ini tentang surah Yasin. Ini kadang di lingkungan saya terutama, khususnya itu dimintai pertolongan pada saat sakaratul maut. Dari pihak keluarga itu menyuruh seseorang supaya untuk membacakan surah Yasin. Itu apakah memang harus dilakukan atau ditolak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tova. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, itu tentang jagal yang kita pilih harus seorang muslim dan sholat terutama. Nah, saya pribadi itu biasanya kan saya darah rendah. Biasanya kalau darah rendah itu saya suka membeli sate kambing. Nah, kebetulan sampai sekarang pun saya juga berlangganan yang kalau beli sate kambing itu di tempat itu, dan itu juga sudah lama. Dan itu bahkan suami saya, bahkan mungkin banyak orang yang ke sana. Nah, kebetulan belum lama saya tahu bahwa langganan saya itu ternyata tidak menyembelih sendiri, dan itu adalah kiriman. Dan orang yang mengirim tadi, saya tahu betul bahwa di situ itu ternyata tempat penerimaan mungkin yang sudah mati seperti itu. Nah, itu. Nah, ini
bagaimana hukumnya? Apakah untuk kehati-hatian ini kita kan tidak mungkin. Saya pernah disuruh tanya oleh suami saya itu, mbok tanya kambingnya itu disembelih itu pakai baca bismillah tidak itu. Bahkan beli bakso pun saya pernah disuruh seperti itu. Nah kan kalau kita tanya kan kayaknya gimana itu ya, enggak enak juga toh. Nah kemudian kalau tanya juga usah beli gitu kalau saya. Nah itu. Terus pertanyaan yang kedua ini tentang haji. Ya, mungkin kalau ini hanya misalkan, saya kan kebetulan juga sudah tua, mungkin kita juga berniat dengan suami itu untuk naik haji. Nah, kalau sekarang kita naik haji, itu baru 15 tahun lagi, nanti kesampaian saya sudah mungkin udah uzur sekali. Dan itu kan kalau kita meninggal misalkan kan tidak bisa diganti. Nah, itu sebaiknya apakah kita, misalkan saya punya, apakah kita niatkan untuk umroh saja atau kita tetap mendaftar untuk bisa naik haji untuk rukun Islam yang kelima itu bisa tercapai. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama tentang arisan kurban. Untuk tahun lalu 2 juta rupiah misalnya patungannya, tahun sekarang 2,5 juta. Berarti nanti arisannya nggak berimbang. Misalnya arisannya cuma sekian rupiah, ternyata cuma dapat seperti itu. Maka ini nanti resiko orang yang dapat duluan, berarti dia nanti dapat yang lebih murah. Ya. Namun kalau dia dapat belakangan berarti dengan harga yang lebih tinggi. Maka nanti yang tugas dia untuk nombok. Ya, masing-masing yang berkurban untuk tahun ini yang harganya naik, berarti nanti nombok masing-masing. Bisa caranya seperti itu. Atau caranya ketika kurban sejak awal itu dipukul harga tinggi. Ya, dipukul harga tinggi. Misalnya kalau untuk patungan sapi, kalau dari dulu itu misalnya 13 juta, langsung dipukul harga 18 juta. Namun dengan catatan di sini tentu harus kurbannya dengan waktu yang cepat. Ya, jangan sampai 10 tahun. Karena kalau sudah 10 tahun harga sudah berubah. 13 juta mungkin nanti berubah sampai 25 juta. Ya, maka harus pemilihannya cepat, mungkin kurbannya arisannya tadi 4 tahun seperti itu. Intinya tetap nombok untuk yang dapat kurban di tahun yang baru. Seandainya dicukupi orang lain dulu itu loh. Kalau dicukupi orang lain nggak boleh, kecuali kalau ngutang. Ya, jenengan ngutang berarti. Kalau dia cukupi nutup berarti nanti jumlahnya sudah lebih daripada 7. Urunannya sudah lebih daripada 7. Kalau dia ngutangi jenengan nanti diganti ketika jenengan punya uang, nah itu baru boleh. Namun kalau dia urunan nambah, berarti urunannya yang semula 7 orang ditambah dengan orang ini yang nombok tadi, berarti jadi 8. 8 sudah lebih dari ketentuan patungan kurban sapi. Kemudian tadi tentang masalah syirik, kegiatan apa? Gumberkan. Apa itu? Kegiatan apa? Ulang tahun hewan kepi. Kenduri buat sapi terus dibacakan apa? Bentuknya gimana bentuknya? Digambarkan dulu bentuknya, baru kita bisa hukumi. Karena nanti berubah waktu, berubah istilah lagi. Menentukan waktu ya. Penentuan waktu. Jadi waktu mereka itu bulan-bulan tertentu. Ada sesajenannya, ada sedekahnya pada selain Allah enggak? Bujangan. Hah? Bujangan. Budagannya itu disajikan untuk apa? Untuk yang hadir itu anak-anaknya. Kalau disajikan untuk yang hadir itu bukan sedekah yang saya maksud, ya. Kalau dibagi untuk yang hadir nggak termasuk di sini. Ya paling itu tidak ada tuntunan dari Nabi SAW saja. Kalau mau disebut syirik nggak bisa. Syirik itu kalau kita itu ada tumbal, nyembeli tumbal ini atas nama penguasa Laut Selatan. Itu syirik. Sesajian ini dilabuhkan untuk telaga atau untuk laut. Berarti ada bentuk yang dia sajikan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti syirik.
Jadi istilah syirik itu cuma untuk ibadah. Ada ibadah yang nanti ditujukan pada selain Allah. Jadi pahami sempit seperti itu. Menunjukkan bulan tertentu. Bulan dengan waktu. Waktunya khusus. Iya, intinya kalau tidak ada seperti ritual tadi tidak bisa dihukumi syirik. Namun kalau tidak dihukumi syirik bisa jadi maksiat, bisa jadi amalan yang tidak ada tuntunan. Karena kalau hukumi syirik, bapak-bapak hukumi orang itu kafir, keluar dari Islam. Itu bahaya sekali. Makanya hati-hati. Tidak bisa kita hukumi sesuatu itu dengan cepat-cepat, nggak bisa. Nih. Dan pelajari seperti ini juga, mau hukumi orang itu syirik atau tidak, itu bahaya juga. Artinya jangan mudah-mudah untuk terapkan. Karena boleh jadi orang yang melakukan perbuatan syirik tadi, dia itu benar-benar tidak tahu. Sehingga menghukumi dia kafir itu sangat-sangat berat. Yang lebih baik didakwahi, dinasehati, terus diarahkan. Jadi masyarakat itu jangan buat dia itu lari dari dakwah, jangan buat dia itu lari dari Islam, namun didekati. Kalau memang belum lurus ya diluruskan. Itu masih saudara kita. Jadi butuh dakwah. Daripada kita salah-salahkan orang, mendingan kita nasihati. Ya, jadi diarahkan dengan cara yang baik. Jadi kalau tujuannya untuk menyatakan orang itu syirik, ini berat sekali. Ini butuh penjelasan yang lebih dalam lagi. Sehingga saya sangat hati-hati kalau hukum ini syirik atau enggak. Saya mendingan hukum ini tidak ada tuntunan atau tidak dibanding dengan hukum syirik. Kalau syirik itu vonisnya kekal dalam neraka. Kalau divonis syirik itu berarti kekal dalam neraka. Ini vonis yang berat sekali. Nah, tadi pertanyaan berikutnya lagi, bagaimana membacakan surat Yasin pada saat sakaratul maut? Intinya hadisnya hadis yang dhaif. Yang lebih dituntunkan itu adalah membaca kalimat la ilaha illallah untuk orang yang akan mati. Kita sebut dengan talqin. Mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Adapun hadis tadi yang mengatakan iqra'u mautakum yasin, bacakan orang yang akan mati di antara kalian membacakan surat Yasin, hadisnya dhaif. Dhaif berarti lemah, tidak bisa dipakai. Kemudian tadi jagalnya kita tidak tahu apakah muslim ataukah tidak. Ini pertanyaan Bu Tofa tadi. Kalau tidak tahu, nggak usah cari tahu. Ya, kalau tidak tahu nggak usah cari tahu. Sulit sekali nanti masuk ke warung Padang tanya dulu, Bu, ini ayamnya ini disembelih gimana, Bu? Yang nyembelih ini siapa? Orang mana? Sulit sekali. Nanti dapat sate juga, Bu, ini gimana cara penyembelihannya dulu nih gimana? Tanya 1 jam saja untuk tahu prosesnya itu seperti apa. Makan cuma 5 menit. Ya, repot sekali seperti ini. Maka kalau tidak tahu, mendingan nggak usah cari tahu. Kalau tahu ini orang muslim, dia pakai jilbab, dia jualan, sudah husnuzon pada dirinya. Itu yang Nabi SAW itu ajarkan. Maka pernah para sahabat itu disodorkan daging oleh orang yang mereka tidak kenal ini, apakah menyembelihnya benar ataukah tidak. Lantas dilaporkan pada Kanjeng Nabi, wahai Rasul, kami dapat daging namun kami tidak tahu daging ini disembelih dengan membaca bismillah ataukah tidak. Maka Rasul SAW cuma menjawab, sudahlah kalian makan, baca bismillah di awalnya. Ya, berarti tadi kalau solusinya satenya seperti itu gimana? Sudahlah, bismillah, 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 halal. Ya sudah selesai kan? Selesai, nggak mikir-mikir panjang. Ibu mikir kayak begini, waduh tambah beban, terus tuh mikir, ini siapa yang jadi jagalnya, ini sopo gitu. Kecuali tadi sudah ketahuan kambingnya itu dari mana, dari daerah yang bermasalah. Bu, ketika saya itu KKN dulu di daerah lah, ada yang tahu saya KKN di mana. Saya nggak pernah sentuh daging sama sekali. Saya nggak pernah sentuh daging selama saya KKN 2 bulan, makanya pulang KKN kurus kering. Makan cuma apa? Lihat tempe, ya sudah saya makan tempe saja ini. Saya sudah tahu yang nyembeli ini siapa. Dagingnya itu dari mana.
Nyembeli itu siapa? Saya paham. Sampai sekarang saya vonis tempat tersebut tidak boleh beli daging dari tempat tadi. Sampai penjualnya mau sholat, sampai yang nyembeli mau sholat. Saya bahkan kalau ingin terus terang, saya mau boikot itu biar dia dagangannya itu mati. Masa jual makanan yang bermasalah coba. Saya jadi pemimpin di sini, mungkin tuh saya sudah boikot juga tempatnya. Masa jual yang sudah mati itu penyakit. Ini hewan sudah mati punya penyakit, jual pada orang lain lagi, tular penyakit. Maka kalau saran saya masyarakat Giri Sekar boikot tempat itu saja. Nggak usah beli daging dari tempat tersebut. Bikin masalah aja. Masa penyakit dijual pada orang lain coba. Ini kalau jual yang masih sembeli mungkin masih wajar. Ini jual yang sudah mati. Maka kalau dia kaya, mau kaya sekarang, saya doakan mudah-mudahan kalau nggak tobat itu hartanya akan hancur keberkahannya. Karena sudah nyusahkan orang banyak. Dari dulu ini saya sudah menahan hal ini sejak saya KKN 2005. Ya, 2005 saya KKN, saya nggak pernah nyentuh dagingnya sampai detik ini. Ya, simbol saya itu saya ingatkan, kalau daging dari situ saya nggak pernah akan makan daging. Akhirnya beralih, pindah ke orang yang jilbaban. Ya, orang yang jilbaban, saya percaya dengan orang tersebut, ini saya lebih husnuzon kepada dia daripada orang yang tidak sholat seperti ini. Ya, maka daging dari tempat tersebut tidak pernah saya beli sampai detik ini, nggak pernah saya makan. Mending saya nyembeli sendiri, makan sendiri. Ya, gitu. Ya, jadi kalau tahu tempat yang tadi saya sebut, tolong boikot saya tempatnya. Satu rumah atau satu panggang semua, nggak usah beli daging dari dia. Bangkrut biar bangkrut. Ya, bangkrut biar bangkrut. Malah saya doakan bangkrut cepat seperti itu. Kemudian kalau haji tadi, kalau ibu memang sudah, karena antrinya terlalu panjang sekali untuk saat ini, gitu. Sampai 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun itu sangat lama sekali, apalagi usia. Kita itu mengingat usia. Saran saya lebih baik memilih untuk melakukan umroh. Ya, saran saya lebih baik memilih melakukan umroh. Itu mungkin lebih menenangkan ibu, menenangkan keluarga daripada menunggu haji. Kalau mau tunggu haji ya kalau umurnya sudah mungkin nggak nyampe, mungkin saran saya ya kalau punya rezeki lebih, nabung-nabung banyak, ikut haji yang plus. Ya, namun plusnya harganya sampai 5 kali lipat dari yang normal. Ya, itu kalau plusnya seperti itu. Kalau mampu, kalau ingin benar-benar ingin berhaji, maka ikut haji yang plus. Namun ngantrinya juga sampai saat ini setahu saya masih 5 atau 6 tahun. Itu saja yang plus, apalagi yang tidak plus. Oke, itu saja yang dari kami yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini, dan kami ingatkan beberapa hal di sini. Yang pertama, untuk daerah yang kekeringan air, yang airnya sudah entek, sudah habis, sudah nggak bisa lagi untuk menyediakan air untuk kebutuhan sehari-harinya, apalagi untuk masjid, monggo silahkan melaporkan, nanti kami cari solusi untuk penyediaan air bersih. Kemudian yang kedua, nanti Poro Takmir bisa ambil pamflet di depan, pamflet atau poster publikasi kajian Ustadz Syafiq, biar jamaah di masjidnya masing-masing bisa tahu info ini, dan nanti bisa ngajak jamaah untuk hadir tanggal 20 besok hari Sabtu. Bisa nanti ambil di depan. Kemudian yang ketiga, untuk setiap proposal yang masuk, ya kami mohon bisa bersabar untuk menunggu, karena untuk penentuan itu di ACC atau tidak itu butuh rapat khusus. Saya itu biasanya rapat dengan pejabat-pejabat juga, dengan Pak Camat, dengan Pak Nurdin dari KUA, ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menimbang-nimbang, karena ini butuh pemikiran yang banyak, karena banyak proposal sekali yang masuk, namun kami belum bisa untuk memutuskan. Jadi mohon bisa sabar, tetap nanti kami layani. Namun yang urgent saat ini air bersih bagi yang stoknya itu habis dan ingin menyediakan apalagi untuk masjid, ya kami usahakan nanti untuk bisa membantu. Sunatan masal sudah. Ada juga tamir-tamir bisa mengambil di depan formulir untuk sunatan massal. Barangkali ada di masjidnya yang sudah ada anak-anak yang siap mendaftar. Ya, di sini formulirnya bisa ambil di depan. Satu masjid bawa ini fotokopi berapa?
bawa satu masjid, bawa satu dulu. Nanti kalau ingin lebih daripada satu, nanti fotokopi sendiri. Ya, boleh fotokopi sendiri. Yang ingin daftar air bersih bisa daftar ke depan. Monggo. Jadi demikian kita tutup, kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.